Anda masih di CNN Indonesia Today, tingginya harga bahan-bahan pokok di bulan Ramadan sudah bukan barang baru. Berbagai komoditas pangan seperti cabai rawit, bawang merah, bawang putih, minyak goreng hingga daging ayam terpantau naik di pasaran. Berbagai tradisi di bulan puasa seperti buka puasa bersama juga kerap membuat kantong bolong. Bagaimana kita mengatur tingginya pengeluaran ini dan bagaimana pula mengatur cash flow termasuk tabungan dan investasi di bulan suci kami bahas pagi ini dengan Aidil Akbar Majid, perencana keuangan. Selamat pagi Bang Aidil, sehat Bang? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Oke, Bang Aidil langsung kita bahas ini bagaimana sih kita bisa memahami, menyerap bagaimana ya kondisi finansial seseorang begitu terutama dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini? Ya, ya kalau bulan suci Ramadan memang kita tahu bahwa dari tahun ke tahun biasanya memang biaya hidup akan meningkat ya. Karena itu terjadi karena memang pola belanjanya meningkat meskipun pada akhirnya sebenarnya harusnya pas puasa kan kita menahan diri untuk tidak belanja, tapi yang terjadi adalah Sebaliknya ya? belanja untuk kebutuhan pokok meningkat, biasanya untuk buka puasa, kemudian ada biaya buka puasa bersama. Sekarang kan sudah boleh ya tahun ini buka Mhm. puasa bersama ya. Kemudian kemarin juga kita lihat harga sembako, harga barang-barang, harga gas juga bakal akan naik ya. Jadi itu Betul. yang menyebabkan biaya hidup kita selama di bulan Ramadan akan naik, dan itu yang membuat kita harus lebih ketat dalam hal mengatur keuangan di bulan Ramadan ini. Bagaimana tuh Bang, cara kita bisa peka namun strateginya untuk mengatur keuangan di tengah tingginya harga barang yang tadi disebutkan bagaimana? Ya, kita kembali kepada kebutuhan pokok dulu ya, Mmm, bahwa sebenarnya yang sering sekali membuat kita bocor pada saat bulan puasa itu kan adalah belanja, contohnya adalah buka puasa, belanja takjil gitu ya. Di satu sisi kita bisa belanja untuk membantu perekonomian masyarakat, tapi di sisi lain buat mereka yang memang secara keuangan ngepas, lebih baik kalau untuk menu buka puasa itu dibuat lebih simpel, tidak harus terlalu banyak, karena yang sering terjadi adalah orang lapar mata ya, mhm, jadi juga beli banyak sekali belanjaan buat buka puasa dan makan malam. Nah, mmm, itu bisa dilakukan dengan cara dimasak sendiri ya, otomatis. Kemudian menu masakan juga kita bisa kombinasikan, sekarang juga minyak goreng cukup tinggi ya, kita bisa kombinasikan antara menu-menu gorengan sama menu yang sifatnya direbus atau dikukus mhm, gitu. Belanja sendiri untuk barang-barang yang bukan barang-barang yang harus fresh seperti gula ya, susu dan lain sebagainya, mhm, itu bisa dibeli dalam jumlah besar untuk belanja per minggu, per 2 minggu, atau per 1 bulan. oke. Dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan diskon promo atau diskon paket. Ya, Mhm. jadi memang banyak sekali tips dan trik yang kita bisa lakukan untuk menghemat belanja bulanan. Tapi yang paling penting adalah kembali menahan diri untuk tidak lapar mata tadi, Mhm. karena porsi, kalau kita perhatikan, porsi paling banyak itu biasanya adalah untuk makan menu buka puasa ya, makan takjil Betul. itu yang kadang-kadang satu keluarga itu bisa punya lebih dari satu atau 2 menu gitu. Kadang-kadang berlebihan, kadang-kadang malah justru nggak kemakan ya karena saking banyaknya lapar mata tadi beli-beli, tapi ternyata udah Betul. kenyang duluan. Tapi Bang Aidil kalau kita bicara soal, tradisi di bulan Ramadan ya, ini kan banyak sekali seperti misalnya, pasar, Ramadan begitu yang menjual berbagai kebutuhan dan juga tadi takjil-takjil, dan juga ada tradisi buka puasa bersama di tengah sebetulnya, gaji bulanan kita akan sama-sama saja setiap bulannya meskipun nanti akan ada THR mungkin di tengah, bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa mengatur pos-pos keuangan tersebut yang lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya? Iya, jadi gini, tadi bagus sekali bahwa ada kombinasi gaji kita dan THR ya. Kebetulan THR itu akan muncul atau akan turun pada saat gajian berikutnya atau gajian di akhir bulan April, kurang lebih hampir sama tuh, sekitar tanggal-tanggal 25-an biasanya THR-nya akan muncul ya. So, jadi balik lagi tadi bahwa untuk keperluan bulanan kita harus menahan diri, atur menu buka puasa. Menu buka puasa simpel saja, kemudian menu sahur dan menu makan malam itu juga sangat tergantung dari keluarga apakah menggunakan menu yang sama. Biasanya yang cukup boros itu kalau menu makan malam dan menu sahur itu berbeda biasanya ya, Mmm, sehingga ada 3 kali makan itu. Menu buka puasanya bisa lebih dari 2 atau 3 tajil, kemudian menu makan malam yang 2-3 lauk, menu paginya sahurnya 2-3 lauk. Nah, itu yang kemudian membuat seseorang atau sebuah keluarga menjadi boros gitu ya. mhm, Terus kedua, tadi buka puasa bersama itu meskipun sudah diperbolehkan, tapi kita harus lebih memilih-milih lagi ya. Jangan setiap undangan buka puasa bersama kemudian kita ambil, apalagi kalau zaman buka puasa ini kan sore-sore macetnya minta ampun kalau di mhm, kota-kota besar ya, seperti Jakarta.
Tuh, jadi kita hanya pilih memang yang sangat penting yang berhubungan sama sama pekerjaan atau berhubungan sama keluarga saja gitu. Jadi kalau ngumpul sama teman-teman mungkin masih bisa dilakukan, lagi pula sekarang juga masih masih ada COVID gitu ya, jadi kita tetap harus prokes dan jaga jarak gitu. Jadi sebaiknya buka puasa bersama dipilih-pilih lagi, tidak harus setiap hari ya, mungkin pilih 1 atau 2 kali per minggu, atau bahkan mungkin saran saya yang sering saya lakukan adalah saya buka puasa dulu sendiri ya. Misalnya di kantor gitu ya, saya buka puasa, batalin dulu, makan minum dulu, kemudian saya baru datang ke acara buka puasa, sampai sana saya tinggal makan malam saja, atau sebabnya saya sudah makan malam, jadi sampai ke tempat pertemuan hanya untuk ngumpul saja bersama teman-teman. Karena biasanya buka puasa bersama ini kan dijadikan ajang untuk reunian biasanya. Tuh. Kemudian yang lain yang juga harus diwaspadai itu adalah diskon-diskon pada saat Ramadan, ya, Wah, ini apalagi banyak nanti sekali menuju ya. ke hari raya. Itu biasanya pos-pos pengeluaran itu bisa diambil dari penghasilan kita, tapi kalau memang tidak ada pos dari penghasilan yang dipakai untuk kebutuhan bulanan, kita bisa menggunakannya dari pos THR kita, karena memang itu adalah fungsi dari THR gitu ya. Jadi THR itu fungsinya satu, untuk menutupi kekurangan biaya hidup karena meningkatnya biaya hidup di bulan Ramadan, kekurangan dari penghasilan, ya ditutupi dari sana. Kedua tadi untuk belanja untuk mudik, karena tahun ini memang sudah diperbolehkan mudik, ya. Kemudian belanja oleh-oleh dan untuk biaya mudik, ya, untuk biaya mudik. Nah, Baik. kalau memang ternyata kita tidak mudik tahun ini atau tidak perlu bawa oleh-oleh terlalu banyak, maka akan ada kelebihan dana yang bisa kita pakai untuk tertabung atau kita investasikan. Baik, Bang Aidil, ini kemudian ada juga masyarakat yang karena terdesak kebutuhan yang tinggi selama bulan puasa, harga barang-barang yang naik, begitu lalu berhutang, terjerat pinjol, atau mungkin sampai menggunakan yang tidak terlalu parah menggunakan dana daruratnya lah. Apakah ini menjadi hal yang diperbolehkan? Oke, kalau dana darurat mungkin masih bisa diperbolehkan, karena itu memang dana milik kita sendiri ya, kalau untuk menunjang kebutuhan. Tapi seyogianya ketika nanti menerima THR, maka dana darurat yang terpakai harus dikembalikan dari THR tadi, gitu ya. Jadi porsinya apakah kepakai 1 juta, 2 juta, maka porsinya harus dikembalikan dari THR yang kita terima. Jadi THR-nya nanti tidak murni 100% bisa dipakai untuk kebutuhan hari raya. Satu, ya. Nah, kemudian kalau hutang memang sangat dihindari, ya. Tapi kalau memang kita sudah yakin pasti bahwa perusahaan kita memang akan memberikan THR, karena tahun ini memang diwajibkan oleh pemerintah, ya. Maka kalau memang kondisinya sangat mendesak, mungkin masih bisa diperbolehkan, tapi dengan catatan tadi, begitu THR-nya turun, maka harus secepatnya dikembalikan untuk melunasi hutang tadi, baik itu hutang pinjol ataupun hutang apapun, gitu ya. Karena itu sebenarnya hutang yang sifatnya jangka pendek dengan suku bunga yang sangat tinggi. Jadi kalau tidak secepatnya dikembalikan atau dibayar, maka niscaya orang tersebut akan terkena atau terlilit hutang, seperti yang sering terjadi saat itu. Oke, jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah pada saat kebutuhan naik begitu dan ada THR, masyarakat diharapkan bisa lebih mendahulukan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu ya, seperti pembayaran hutang. Tapi Bang Edi, ada tidak sih pengeluaran yang harus ditangguhkan terlebih dahulu nih di tengah kenaikan harga barang? Ya, beberapa pengeluaran yang berhubungannya dengan hari raya dan lebaran itu biasanya yang bisa ditangguhkan. Contoh, banyak keluarga itu yang melakukan renovasi rumah, ya, atau melakukan mengecat ulang rumah supaya kelihatannya rumah itu bisa lebih fresh gitu ya, karena pengen open house. Nah, itu bisa ditangguhkan terlebih dahulu, karena itu bukan suatu hal yang urgent gitu ya, itu satu. Kedua, biaya-biaya lain yang juga bisa ditangguhkan, misalnya belanja pakaian untuk lebaran. Ya. Jadi kalau memang dirasa pengeluaran lain lebih besar sehingga tidak mencukupi, maka belanja pakaian untuk lebaran, pakaian keluarga bisa ditunda dulu. Kita bisa menggunakan baju lebaran dari tahun-tahun sebelumnya. Kebetulan selama 2 tahun terakhir kita tidak open house kan. Jadi kita masih bisa menggunakan baju-baju lebaran dari tahun lalu atau dari 2 tahun yang lalu. Dan itu masih mungkin kalau memang bajunya sudah pernah dipakai, kita bisa pakai mix and match gitu ya, dengan aksesoris yang lain yang memang sudah kita miliki, jadi kita nggak perlu belanja lagi. Nah, itu beberapa yang bisa kita tunda sebenarnya. Oke, terakhir Bang Aidil, apa investasi instrumen yang bisa diambil melihat saat ini situasinya kenaikan harga banyak terjadi terutama pangan, apa yang bisa menjadi pegangan begitu oleh masyarakat nantinya?
Ya, kalau dalam Ramadan dan Lebaran ya, biasanya investasi jangka pendek itu bisa kita lakukan, yaitu dengan membeli emas, emas 24 karat atau logam mulia, itu biasanya harganya akan naik, tapi dia akan turun dulu. Nah, kondisi turun ini karena banyak orang yang mungkin menjual emasnya karena memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan dan di Idul Fitri nanti. Hmm. Saat itu kesempatan untuk kita membeli kalau memang harganya turun, karena setelah itu biasanya harganya akan naik. Itu untuk yang jangka pendek ya. Hmm. Untuk yang jangka panjang, otomatis kita sesuaikan dengan tujuan keuangan, sesuaikan juga dengan profil resiko kita. Banyak pilihan produk, bisa masuk ke surat utang negara, ya, bisa masuk ke ORI, obligasi retail, bisa masuk ke sukuk retail kalau Hmm. yang mau versi syariah. Kemudian kita bisa masuk ke reksadana. Nah, kalau Hmm. portfolionya masih konservatif moderat, maka reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap itu adalah pilihan yang cukup baik untuk jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Tapi untuk yang jangka panjang, kita masih bisa masuk ke produk yang lebih agresif lagi, seperti misalnya reksadana campuran atau reksadana saham, atau kalau sekarang yang milenial banyak sekali suka, biasanya masuk ke saham langsung ya, langsung beli saham, baik dia sebagai investor, mengakumulasi saham, maupun dia sebagai trader ya, Hmm. atau jual beli saham. Baik, Bang Aidil. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua bagaimana mensiasati keuangan di tengah naiknya berbagai harga barang. Salah satunya bisa dilakukan juga ya Bang, mencoba berbisnis karena banyak juga permintaan terkait barang konsumsi di bulan Ramadan ini ya Bang Aidil ya. Baik, Iya, Bang betul Bang sekali. Aidil Terutama Akbar Majid. buat makanan buka puasa ya, itu kan suka banyak sekali bermunculan bisnis musiman ya. Nah, itu Betul. juga kalau memang yang suka bisa masak dan sebagainya, itu bisa dijadikan juga sebagai tambahan income. Betul, tambahan income yang bisa mensupport berbagai kebutuhan di tengah tingginya banyak harga bahan pangan ini. Terima kasih Bang Aidil Ya. Akbar Majid, perencana keuangan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pagi ini. Selamat pagi Bang Aidil, salam sehat.